Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai metode pengali Lagrange. Materi ini diambil dari bukunya Thomas, edisi ke-13. Metode pengali Lagrange ini gunanya untuk menentukan nilai ekstrim dengan kendala tertentu. Perhatikan di sini, misalkan kita punya suatu fungsi f 3 variabel dan punya suatu fungsi g 3 variabel dapat diturunkan dan grad g tidak sama dengan 0 ketika fungsi g dalam variabel x, y, z sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi f dengan kendalanya fungsi g x, y, z sama dengan 0 jika ada itu ya, yaitu dengan menentukan nilai x, y, z dan lambda yang memenuhi dua persamaan ini, yaitu persamaan grad f sama dengan lambda dikalikan grad g, dan yang kedua persamaan g x, y, z sama dengan 0. Nah, perhatikan catatan di sini, jika fungsi f dan g ini fungsi yang dua variabel, maka dilakukan dengan cara yang sama dengan yang ini tapi tanpa variabel z. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Misalnya di sini saya punya suatu contoh soal, yaitu contoh 1.2. Di soal ini kita disuruh menentukan nilai paling besar dan paling kecil dari suatu fungsi fx, y sama dengan xy pada elips x kuadrat per 8 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini dengan menggunakan pengali Lagrange? Coba perhatikan langkah-langkah yang akan saya lakukan di sini. Oke. Ya. Oke. Pertama, kita identifikasi dulu mana fungsi yang akan dicari nilai paling besar dan nilai paling kecilnya, yaitu di soal itu adalah fungsinya f x, y sama dengan xy. Kemudian kita disuruh mencari nilai paling besar dan paling kecil pada elips ini. Berarti kita menentukan g x, y sama dengan 0 itu adalah elips ini, satunya kita pindah ruas ke kiri, berarti kita punya gx, y itu adalah x kuadrat per 8 ditambah y kuadrat per 2 dikurangi 1. Nah, kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi ini, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan x, y dan lambda. Lambda ini disebut sebagai pengali Lagrange ya, yang memenuhi grad f sama dengan lambda grad g, dan yang kedua nanti harus memenuhi g x, y sama dengan 0, seperti itu. Oke, coba perhatikan ini bukan G ya, tapi Y. Sebentar, saya perbaiki dulu. Yang di sini itu Y. Seperti ini.
Oke. Nah, selanjutnya karena kita harus mencari x, y, dan lambda yang memenuhi dua persamaan ini, maka langkah selanjutnya saya harus mencari grad f. Ingat, graf f itu apa? Gradien f itu adalah vektor gradien yang isinya seperti ini. Turunan parsial dari f terhadap x, i, ditambah dengan turunan parsial dari f terhadap y, i. Seperti ini. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa fx, y-nya itu adalah x dikalikan y, berarti grad f itu adalah turunan f terhadap x berarti y, i. Kayak ini, ditambah turunan f terhadap y itu adalah, ini tadi j ya, berarti xj, kayak ini. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari grad g. Langkah selanjutnya mencari grad g. Grad g-nya apa? Grad g berarti do g per do xi ditambah dengan do g per do yj, kayak gini. Berarti ini nanti grad g itu adalah turunan parsial g terhadap x. Tadi kita punya g-nya seperti ini. Berarti turunan parsial dari g terhadap x itu adalah 1/4 xi. Seperti ini. Kemudian turunan parsial dari g terhadap y itu adalah yj, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah ketemu ini, tadi kita harus membuat persamaan kayak gini, yaitu grad f sama dengan lambda grad g. Berarti di sini kita punya grad f itu sama dengan lambda grad g. Tadi di penghitungan sebelumnya kita sudah tahu grad f-nya itu ini. Berarti yang di sini kita bawa ke sini, kita akan punya yi ditambah xj. Ini nanti akan sama dengan lambda grad g. Grad g-nya ini kita bawa ke sini. Berarti ini akan sama dengan lambda dikalikan 1/4 xi ditambah yj, kayak gini. Nah, selanjutnya ketika sudah ketemu seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di sini, perhatikan di sini, ini ada dua vektor yang sama. Berarti kalau dua vektor ini sama, komponen-komponen yang bersesuaian itu nanti akan pasti sama. Coba perhatikan di situ, persamaan terakhir yang kita peroleh tadi adalah y itu adalah komponen i akan sama dengan komponen vektor i yang ruas kanan, yaitu lambda x per 4, kayak gitu. Kemudian yang komponen j kita juga punya x itu sama dengan lambda y, kayak gini. Nah, kita sudah dapat ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus mencari xy dan lambda. Nah, coba perhatikan di sini. Saya punya y sama dengan lambda x per 4. Dan di sini x-nya sama dengan lambda y. Berarti x sama dengan lambda y saya substitusikan ke y sama dengan lambda x per 4. Akan diperoleh, coba perhatikan, ini ke sana agak boros ya, ini saya bawa ke sini. Maka akan diperoleh y sama dengan lambda dikalikan x-nya tadi lambda y, berarti ini lambda y dibagi 4. Nah, berarti di sini kita akan punya y sama dengan lambda kuadrat per 4y.
Ini kita pindah ruas ke kiri, akan ketemu Y dikurangi lambda kuadrat per 4Y sama dengan 0. Kayak gini. Nah, berarti Y-nya bisa kita keluarkan. Di sini tinggal 1 min lambda kuadrat per 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan persamaan yang terakhir ini, berarti kita punya Y-nya sama dengan 0 atau 1 min lambda kuadrat per 4 sama dengan 0. Kayak ini. Oke. Coba perhatikan di sini. Berarti dari kasus ini kita punya dua hal. Yang pertama, kita punya Y sama dengan 0, dan yang kedua di situ kita punya 1 min lambda kuadrat per 4 sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya lambda kuadrat per 4 sama dengan 1, yang akhirnya kita punya lambda itu sama dengan plus minus 2. Kayak gini. Nah, sekarang perhatikan yang poin pertama dulu. Yang poin pertama, kita punya Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, padahal tadi kita punya di sini X sama dengan lambda Y. Maka kita akan punya X itu sama dengan lambda dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, akhirnya dari sini kita akan punya titik 0,0. Kayak gitu. Nah, coba perhatikan. Tadi kita mencari XY lambda yang memenuhi persamaan ini dan persamaan Gx, Y sama dengan 0. Nah, ini perlu kita uji ke Gx, Y, yaitu X, 0 kita substitusi ke Gx, Y sama dengan 0. Akan diperoleh 0 per 8 ditambah 0, ini kuadrat ya, per 2 min 1. Apakah ini sama dengan 0? Oh, ternyata tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, berarti ini artinya tidak memenuhi. Berarti 0,0 itu bukan titik yang membuat bukan titik ekstrim dari fx, y, gitu ya. Kemudian untuk yang pertama tadi sudah kita kerjakan seperti ini. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua kita punya lambda itu tadi sama dengan plus minus 2. Berarti ini kita pecah lagi. Yang poin A, lambda sama dengan 2. Kalau lambda sama dengan 2, artinya apa? Artinya kita punya di sini tadi X sama dengan lambda Y. Berarti artinya kita punya X itu sama dengan 2Y. Kayak gini. Nah, kemudian ini kita X sama dengan 2Y substitusi ke begini. Sebentar, cara menulisnya gini ya. Ini saya hapus dulu. Ini ke sini. X sama dengan 2Y substitusi ke Gx, Y sama dengan 0. Berarti nanti kita akan punya tadi Gx, Y nya ini X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 2 min 1. Kita punya X sama dengan 2Y. Berarti di sini kita ganti X-nya. 2Y dikuadratkan dibagi 8 ditambah Y kuadrat dibagi 2 min 1 sama dengan 0. Coba perhatikan di sini, kalau kita sederhanakan, maka kita akan punya 4Y kuadrat dibagi 8 plus Y kuadrat dibagi 2 min 1 sama dengan 0.
Artinya apa? Artinya kita punya di situ ada y kuadrat per 2 ditambah y kuadrat per 2 min 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa lebih sederhana lagi. Jadi, y kuadrat min 1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita punya y min 1 dikalikan y plus 1 sama dengan 0. Sebentar, tidak cukup. Saya hapus dulu biar kelihatan. Y min 1 gitu ya. Y plus 1 sama dengan 0. Artinya di sini kita punya Y sama dengan min 1. Ini nanti kita akan punya X-nya sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian kalau Y sama dengan Y sama dengan 1, maka nanti kita akan punya X sama dengan, ini tadi kali min 1 ya. Ini jadi min 2 gitu, yang di sini 2 kali 1 jadi 2, kayak gitu. Nah, artinya apa? Untuk kasus ini kita punya 2 titik, yaitu min 2, min 1 dan 2,1 kayak gini. Nah, ini tadi baru untuk lambda sama dengan 2. Selanjutnya, untuk lambda sama dengan min 2 gimana? Oke, sekarang di sini sudah saya hapus dulu untuk melanjutkan ini karena tidak cukup ya. Sebentar, saya hapus dulu. Ya, tadi kita sampai di lambda sama dengan 2. Sekarang yang poin B, ketebalan ya, sebentar. Yang poin B itu untuk lambda sama dengan min 2. Tuh. Nah, untuk lambda sama dengan min 2, artinya tadi kita punya X sama dengan lambda Y. Berarti ini berarti di sini kita akan punya X sama dengan min 2Y kayak gini. Kemudian untuk X sama dengan min 2Y kita substitusi ke G X, Y sama dengan 0, maka akan diperoleh X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat per 2 min 1 sama dengan 0. Nah, X nya diganti dengan min 2Y maksudnya. Jadi nanti kita akan punya min 2Y dikuadratkan dibagi dengan 8 ditambah dengan Y kuadrat per 4 min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya 4Y kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat. Ini bukan 4, ini 2 ya. Ini 2
sebentar. Nah, seperti ini. Ini per 2 min 1 sama dengan 0. Nah, ini sama persis dengan yang tadi. Nanti akan ketemu y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Di sini artinya y min 1, y plus 1 sama dengan 0. Berarti nanti saya akan punya y sama dengan 1. Kalau y sama dengan 1, artinya nanti saya balikkan ke sini, x-nya itu sama dengan min 2 dikalikan y di sini. Y-nya diganti dengan 1. Berarti akan ketemu min 2. Kemudian untuk y sama dengan min 1, nanti kita akan punya x itu adalah min 2 dikalikan min 1, yaitu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, artinya dari sini kita akan punya titik min 2,1 dan 2, min 1 kayak gini. Nah, tadi dari proses yang awal tadi berarti kita punya calon titik kritis sebanyak 4, yaitu ini, kemudian ini, selanjutnya yang ketiga ini, keempat ini. Yang ini tadi gagal, ini bukan titik kritis gitu. Nah, kemudian bukan calon titik ekstrim. Kemudian dari calon-calon titik ekstrim tadi kita buat list tabel seperti ini. Tuh ya. Kita buat list tabelnya. Ini untuk x, y ini ya. Kemudian yang kolom di sini itu untuk f x, y sama dengan x, y gitu ya tadi. Oke. Ini saya cek dulu di soalnya benar nggak. Oke, fx, y-nya seperti itu. Nah, berarti tadi kita punya 4 titik, yaitu di 4 titik itu adalah min 2, min 1. Ini nanti akan menghasilkan fx, y-nya x kali y. Ini min 2 kali min 1 berarti 2 itu ya. Kemudian 2,1 akan menghasilkan 2. Selanjutnya min 2,1 akan menghasilkan min 2, dan 2, min 1 akan menghasilkan min 2. Seperti itu. Oke, ini kita rapikan datanya kayak gini. Nah, di soal tadi diminta apa? Di soal tadi diminta menentukan nilai paling besar dan nilai paling kecil dari fungsi fx, y. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai paling besar itu adalah 2 dan nilai paling kecil itu adalah min 2. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa nilai paling besar 2 itu dicapai di titik min 2, min 1 dan 2,1, dan nilai paling kecil min 2 dicapai di titik min 2,1 dan 2, min 1. Oke, seperti itu. Terima kasih.